Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya sangat hormati dan kita semua cintai, Dr. Haji Aceh Hasan Syadzili, MSI Gubernur Lemhanas Republik Indonesia. Tepuk tangan buat beliau. Di sini ada Komjen Polisi Dr. Andes Pancaputra, MSI, Sekretaris Utama Lemhanas Republik Indonesia. Hadir juga Brigjen TNI Mirza Agus, SIP, Kepala Biro Humas Sestama Lemhanas Republik Indonesia. Bapak Gubernur dan Bapak Pemimpin Lemhanas, di sini hadir juga banyak pimpinan Kadin. Kami semua sangat semangat. Kerjasama diperkuat, dilanjutkan dengan Lemhanas. Di sini ada WKUK untuk Ketua Umum Koordinator, ada Milita Yudi, ada Bu Karmelita, ada WKU Pak Juan tadi, dan banyak wakil ketua umum yang mohon maaf saya tidak sebut satu persatu yang ada di ruangan ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Tidak lupa saya lihat di sini juga ada pimpinan asosiasi, salah satu adalah Adinda Akbar, Ketua Umum HIPMI. Yang baru beberapa hari yang lalu merayakan ulang tahun pertama untuk Hari Wirausaha Nasional 10 Juni. Dan yang menarik, Bapak Gubernur dan Bapak Pimpinan di sini hadir juga banyak teman-teman Kadin Provinsi. Kemarin malam ada 35 ketua Kadin Provinsi yang hadir dan salah satunya karena ingin hadir di acara pagi ini. Dan tentu saya lihat juga teman-teman dari asosiasi-asosiasi lainnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Terima kasih. Bapak-bapak, ibu sekalian, hari ini adalah hari yang spesial karena Kadin, tadi Pak Gubernur bercanda bahwa wah hawanya beda kalau di dunia usaha. Kalau di Lemhanas perjuangan. Karena itu kita hari ini ingin membuat supaya menjadi pengusaha berjuang. Berjuang berusaha. Dan Pak Gubernur, terima kasih kehadirannya. Dan Kadin ini punya moto Pak di sini, tabah jujur setia. Yang kadang-kadang menjadi guyonan Pak, terutama dari sisi kalau yang bicara pengurus perempuan. Dia mengatakan tabah yang mungkin, jujur kayaknya enggak, setia apalagi. Walaupun itu kita tepis Pak, kita tepis karena tabah itu selalu ada dalam segala macam keadaan dalam mengarungi dunia ekonomi. Karena kalau kita melihat jelas, Kadin itu selalu berpikir ini setengah, ini masih bisa setengah lagi. Jadi selalu tabah, berpikir optimis. Jujur, ya kita percaya bahwa ya kita ingin bersih, transparan, profesional dalam menjalankan usahanya. Setia, ya setia kepada merah putih. Bapak, ibu-ibu sekalian, hari ini juga hari yang baik karena kita melanjutkan kerjasama dengan Lemhanas. Tapi karena kebetulan Ketua Umum Kadin baru, Gubernur Lemhanas baru, yang kita perkuat dan kita modifikasi ke depannya. Di dalam MOU ini kita menindaklanjuti 3 hal yang sangat penting. Pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan program pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Jadi sudah banyak program-program reguler yang diikuti oleh anggota Kadin. Juga ada program yang lebih singkat
Nah, saya rasa kedepannya banyak sekali Pak Gubernur animo-animonya, baik dari Kadin Pusat, Kadin Provinsi, asosiasi, dan tentunya juga teman-teman anggota lainnya. Yang kedua, kita ingin memperlancar pertukaran informasi, narasumber, penyelenggaraan kajian, dan publikasi ilmiah. Karena di Kadin ini banyak sekali sumber daya, banyak sekali ilmu, banyak sekali data, dan mungkin sedikit banyak bisa bekerja sama dari sisi ketahanan ekonomi. Dan yang ketiga, Pak Gubernur dan pimpinan-pimpinan Lemhanas adalah inisiatif lainnya yang bisa diatur secara fleksibel dan dibutuhkan kedua belah pihak. Nah, kami melihat Pak Gubernur, salah satunya adalah niat kami setelah diskusi dengan Pak Gubernur untuk mencoba nanti di bulan Agustus tanggal 8 dan 10 Agustus kita mengadakan retreat atau retret di Magelang, di Akmin. Bukti nyata bahwa kita benar-benar ingin menjadi pengusaha pejuang, Pak. Kebetulan tanggal 8 Agustus itu kan 88. Jadi syukur-syukur pimpinan tertinggi berkenan hadir, kalau tidak tanggal 8 dia tanggal 10-nya hari Minggu. Nah, di sana kita sedang mencocokkan kurikulum, tapi di sini kita bisa mendapat sedikitlah masukan dari Pak Gubernur kira-kira apa yang kita mesti manfaatkan. Karena di Kadin ini, satu dari sisi mental kita ingin terus kokohkan dan niat baik setia kepada Merah Putih, NKRI kita juga ingin teguhkan. Sembari kita memastikan bahwa di tengah keadaan dinamis ekonomi di Indonesia dan di dunia, kita tetap bisa menavigasi dengan baik. Jadi kalau dilihat logo Kadin itu Pak, atasnya itu kapal finisi, kalau teman-teman dari Sulsel mengatakan kapal dari Makassar. Tapi esensinya ialah pelaut yang baik, ialah pelaut yang lahir dari laut-laut yang penuh dengan ombak. Nah, kami menggambarkan suatu penguatan nilai-nilai kebangsaan yang dibuat bersama dengan Panas. Sembari dari kami, karena kami lihat ada Jumat Sabtu Minggu, mungkin bisa juga dibuat pokja sesuai dengan keinginan pemerintah dari sisi misalnya deregulasi. Jadi kita bisa menggunakan saat itu untuk memberikan solusi, bukan saja menyampaikan masalah. Itu deregulasi yang pas, karena terlalu berlibat juga nggak bagus, mesti disimplifikasi, tapi terlalu terbuka tidak ada proteksi bagi industri dalam negeri. Yang kedua, tentunya pokja misalnya dari sisi bagaimana memperkuat investasi dan perdagangan. Jadi teman-teman nanti bisa di malam-malam hari itu melakukan supaya nanti ada hasilnya untuk disajikan di hari Minggu tanggal 10 Agustus. Dan yang ketiga yang sangat penting adalah tenaga kerja, karena memang sudah tidak bisa dilakukan dan memang seperti itu di seluruh dunia, efisiensi ada di mana-mana. Termasuk efisiensi dari tenaga kerja. Artinya harus diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja. Jadi hal-hal itu kami juga ingin dorong sebagai masukan konkret kepada pemerintah. Lalu kami juga sadar Pak, bahwa pemerintahan kali ini, apalagi Kadin berdasarkan undang-undang tahun 87 sebagai mitra strategis pemerintah, ini pimpinan kita bersifat komando. Jadi yang kami lakukan ialah kami menjalankan dulu 4 pimpin yang sejalan dengan pemerintah untuk kita lihat 17 Agustus sebagai pilot project, mana yang sudah jalan lancar, mana yang kurang, baru kita berikan masukan. Nah, 4 hal itu Pak Gubernur dan para pimpinan adalah pertama NBG Pak. Kita percaya banget dengan NBG karena bukan saja jumlahnya yang luar biasa, dari mulai 170 triliun, tahun depan bisa 217, tapi kami merasakan ini manfaatnya luar biasa Pak. Karena dari 30.000 SPPG atau dapur, masing-masing sekitar 45 orang yang bekerja, dan teman-teman dari Kadin dan juga anggotanya bisa berpartisipasi untuk bersama mencapai angka yang 30.000 itu untuk melayani 80 juta anak
ibu yang menyusui dan juga yang sedang mengandung. Jadi itu quick win kita Pak. Yang kedua adalah tenaga kerja migran. Di sini ada wakil ketua umum Novel saya sampaikan karena dia adalah yang menjadi ketua satgas bagaimana tenaga kerja migran bisa lebih dan akan membawa devisa. Nah, tenaga kerja migran itu bukan saja domestik tapi juga suster, bahkan ada insinyur untuk berbagai macam industri dan bukan saja ke Timur Tengah tapi juga ke Asia Tenggara maupun juga ke Eropa. Yang ketiga adalah ini Pak, rumah murah dan terjangkau. Tadi bicara juga dengan ketua umum ini bagaimana 2-3 bulan ini mungkin ramuannya akan terlihat lebih jelas di mana kami bisa berlomba-lomba untuk istilahnya mensukseskan acara atau program 3 juta rumah ini. Dan yang terakhir adalah PKD, pemeriksaan kesehatan gratis, di mana kami berpikir seperti zaman waktu COVID ada vaksinasi gotong royong, mungkin ada PKD gotong royong juga. Jadi kurang lebih sedikit banyak itu Pak yang kami sedang lakukan. Tapi semua ini sama seperti olahraga, dan saya tahu Pak Gubernur itu penggiat olahraga. Yang penting software yang mentalnya Pak. Ide besar, latihan banyak, ketika sampai di panggung pertarungan itu ujung-ujungnya software sama mental. Nah ini yang kami ingin kuatkan supaya ya kita sejalan dengan upaya pemerintah, Pak Presiden Prabowo, dan ini yang kita sangat senang bisa menjalin kerjasama yang sangat baik. Saya rasa itu Pak kurang lebih yang saya bisa sampaikan di hari yang baik ini, hari Jumat pula. Dan kami mohon Pak Gubernur untuk memberikan sedikit pemikiran, gagasan kira-kira garis besarnya kerjasama apa yang bisa kami lakukan bersama Lemhanas supaya lebih baik lagi, lebih kokoh lagi, lebih progresif lagi. Apalagi sekarang di era artificial intelligence semua serba mudah. Nah itu pula lah yang membuat kita butuh kekuatan software atau mental. Karena yang lain bisa menggantikan, tapi mental memang mesti dibuat kan. Dan yang kedua, ya kami juga secara khusus kira-kira ide seperti apa yang baik kita desain. Kita sudah lihat retret kalau menteri seperti apa, dan Bapak lebih mengetahui kepala daerah seperti apa, mungkin pengusaha seperti apa. Saya rasa itulah yang kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menuju ke meja penandatanganan kerjasama dengan negara yang berbahagia, tibalah kita pada acara inti kami, yaitu penandatanganan kerjasama antara Kadin dan Lemhanas Republik Indonesia. Mudah-mudahan Gubernur Lemhanas Republik Indonesia Bapak Dr. Haji PJ Aceh Hasan Syamsuddin MSI untuk juga mengambil tempat yang telah disediakan di depan untuk melakukan proses penandatanganan kerjasama.